Angkatlah hatimu di dalam doa, angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan, sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Ibadah Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudari yang terkasih, hari Natal setahun yang lalu mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa Natal tahun ini kita akan merayakan dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Maka syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup, bahkan Ia berjalan bersama kita, melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita, Immanuel. Lalu, apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia? Seperti para gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia, marilah kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi.
Ya Bapa Sang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam palungan yang bersahaja, menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Khalik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Ya Roh Kudus, Sang Nafas kehidupan, di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam kehidupan kami. Amin. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Damai
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur untuk berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan, terutama hari lepas hari dalam hidup kami. Dalam hari Natal ini Tuhan, kami mau mendatang bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun rasanya tidak mudah melalui hari demi hari di tahun ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menghayati hari kelahiran-Mu, dan kami bersyukur Juru Selamat telah lahir bagi kami. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi saksi untuk dunia ini, bagaimana kasih-Mu tak berkesudahan untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Demikian.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memulai khotbah ini dengan membacakan puisi karya pendoa Sion. Begini puisinya. Hidupmu di padang belantara, pakaianmu hanya sederhana, tidurmu nebeng di gua-gua, makananmu pun hanya apa adanya. Tak pernah kau melihat televisi, tak pernah kau memegang BlackBerry, ataupun merasakan naik Mercy. Apalagi tidur di hotel bergengsi. Namun, matamu telah melihat malaikat surga. Dengan paduan suara yang gegap gempita, menggoncang seluruh dunia, menyambut kelahiran juru selamat. Dari sepenggal puisi yang tadi saya bacakan, kelompok yang dimaksud tentunya para gembala. Pekerjaannya hanya menjaga, memberi makan para dombanya. Pekerjaan yang mungkin tidak termasuk dalam daftar cita-cita kita saat ini ya. Siapa yang mau jadi gembala saat ini? Pasti semua orang juga tidak mau ya. Namun mereka mendapatkan posisi yang sangat penting dalam berita kelahiran Yesus Kristus. Gembala yang biasanya ada di padang domba, suatu hari mereka dipilih Allah untuk melihat bayi yang akan mengubah dunia ini. Pada zaman itu, pekerjaan sebagai gembala jelas termasuk dalam pekerjaan lapisan masyarakat paling bawah dan rendah dianggapnya. Domba yang mereka jaga juga bukan miliknya, tapi milik tuannya. Mereka hanya diupah untuk mengembalakan dombanya. Kalau bisa sampai dombanya ini
berkembang biak dan banyak gitu ya. Dan bukan hanya itu, gembala adalah orang yang dianggap paling hina oleh kalangan Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu, karena seorang gembala pastilah tidak mampu menaati peraturan hukum Taurat, seperti misalnya membasuh kaki, mencuci tangan sebelum makan, pada hari Sabat mereka tetap bekerja, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat orang Farisi menganggap hina. Tapi si hina ini memiliki tempat yang paling penting dalam pemberitaan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan sendirilah yang menampakkan diri kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pernahkah Anda memiliki pengalaman bertemu dengan malaikat? Kira-kira ada yang pernah nggak ya dalam mimpinya gitu ya? Mungkin ada. Bahkan pengalaman itu kadang membuat kita takut dan gelisah untuk kita. Karena kita merasa ketika kita bertemu dengan malaikat, kayak hidup kita akan sebentar lagi nih. Kayak Tuhan akan menjemput kita pulang. Tetapi malaikat datang bukan hanya sekedar untuk menjemput kita pulang, tetapi ada yang mau disampaikan untuk kita lakukan. Begitu juga dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Bagaimana malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala dalam suatu malam ketika mereka sedang mengembalakan domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Malaikat itu menampakkan diri kepada malaikat. Apa reaksinya? Wajar. Para gembala itu takut. Bagaimana tidak takut? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mungkin sinar lampu ini aja yang udah 3 kurang terang gitu ya. Mungkin ada yang lebih terang daripada terangnya saat ini. Itu yang membuat mereka takut. Karena waktu zaman dulu kalau kita diajarkan bahwa kalau kita bertemu dengan Tuhan kita akan pasti mati gitu ya. Dan disitulah letak mereka ketakutan. Tapi rasa takut itu muncul karena ada hilangnya rasa damai sejahtera dan percayaan di dalam hati kita. Kita juga kalau melihat malaikat mungkin takut ya saat ini, bisa kabur gitu ya. Tapi di sini untuk meyakinkan para gembala, malaikat mulai memberikan argumennya untuk memberikan ketenangan agar gembala itu tidak melarikan diri, tetapi dapat berjalan melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita melihat sebuah video berikut ini. Kita melihat dalam video ini, anak burung itu takut mencari makan ketika ombak itu datang dan menghempaskan dirinya. Dan berikutnya ia tidak mau mencari makan. Tapi dalam keterpaksaan kelaparan, ia pun mulai memberanikan diri melangkah untuk mencari makan. Dan yang menariknya, ia belajar dari kelomang, kumang-kumang gitu ya. Merasakan dan menyaksikan betapa indah dan tak menakutkannya ombak itu. Dan apa yang terjadi berikutnya? Anak burung ini menjadi saksi, mempersaksikan kepada yang lain bahwa di laut, di bawah itu sungguh indah. Lalu ia menjadi berkat untuk burung-burung yang lain karena ia berani mengambil makanan kerang-kerang kecil pada saat ombak itu datang. Kita mau melihat. Dan Natal tidak akan punya arti apa-apa apabila para gembala dan kita tetap takut dan tidak melangkahkan kaki para gembala untuk menjumpai kabar sukacita itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk hidup kita. Meskipun sekarang hanya duduk, beribadah online, dan hanya jempol yang bergerak tak bisa berjumpa. Tapi ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan
berikan kepada kita saat ini. Dan itu pun terjadi dalam hidup para gembala. Yang biasanya ia hanya tidur-tiduran, menjaga domba, bermain musik gitu ya. Kalau digambarkan banyak gembala yang bermain suling gitu ya. Tuhan ubah hidup mereka melalui para malaikat yang datang dan menyampaikan kabar kesukaan besar kepada mereka. Kabar itu tidak boleh hanya disimpan sendiri, tentunya kita juga harus menjadi saksi atas Natal itu. Dan Natal salah satu momentum untuk kita menjadi saksi kepada dunia. Dengan apa? Buka hati ada damai, buka mata ada terang, buka kasih ada sukacita, buka SMS ada ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Sudahkah kita mengucapkan dan menerima kabar Natal, salam Natal dari rekan-rekan, saudara atau yang lainnya? Atau sebaliknya, kita yang mengirimkan kepada mereka? Tentunya sudah. Kalau belum, mari kita sebarkan ucapan Natal kepada saudara dan rekan-rekan kita yang kita punya di seluruh kontak WhatsApp kita ya gitu. Dan Bapak Ibu dan saudara terkasih, ini menandakan bahwa kita sangat bersuka cita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam masa pandemi tidak mudah tentunya di tahun 2020 ini. Tidak ada hiporia yang bisa kita lakukan dalam merayakan Natal seperti tahun-tahun lalu ya, ada acara kebersamaan di sini gitu ya. Nyanyi bersama, kumpul bersama. Dan itu tidak ada saat ini. Dalam kebiasaan baru ini kita bersyukur masih bisa merayakan dengan penuh kesederhanaan bersama keluarga di rumah dan teman terkasih. Karena di luar sana masih banyak ya keluarga yang terpisah karena ada yang sakit di rumah sakit, ada yang keluarganya harus isolasi, pisah rumah gitu ya. Mungkin ada di rumah sakit, ada juga di rumah yang lain. Tidak bisa merasakan, tapi kita masih bersyukur saat ini kita bisa merayakannya bersama-sama dengan keluarga, meskipun tidak dengan keluarga GKI Gatot Subroto. Dan apa yang akan kita temukan pada Natal tahun ini? Jawabannya di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jawablah di rumah masing-masing. Kalau teringat masa pandemi yang terbatas ini, jadi teringat tentang kisah 2000 tahun yang lalu ketika Kristus lahir. Tidak mudah bagi Yusuf dan Maria. Dan mungkin mereka tidak akan menyangka bayi yang dilahirkan di kandang akan menjadi sebuah kabar kesukaan besar untuk seluruh dunia, segala abad dan tempat. Kita telah memandang Natal sepanjang hidup kita, dari tahun ke tahun, dan awal Desember lalu kita udah mulai merasakan suasana Natal. Wah, bau-baunya udah mau Natal nih ya. Banyak di mall gitu ya, beberapa tempat ada ornamen-ornamen Natal gitu ya. Kita diberikan suasana yang meriah dan suasana yang menunjukkan Natal akan tiba gitu. Dan saat ini kita merayakannya. Dan sampai saat ini kita mau menghayati dan mengimani Natal karena kita bersyukur ada gembala yang menjadi saksi atas kelahiran itu. Jadi kita paham bahwa juru selamat itu benar ada. Juru selamat itu memang telah lahir bagi kita, menebus dosa kita. Dan kabar itu pun bukan kabar bohong ya. Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara dalam Lukas 2 ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka bersaksi kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada Yusuf, Maria, dan mungkin tamu dalam penginapan waktu itu. Bahwa mereka telah bertemu malaikat, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi dan mereka sampai pada bayi yang dilahirkan oleh Maria. Ada kabar sukacita dari gembala untuk kita semua. Bahkan saat ini juga ada kabar sukacita dari pemerintah bahwa kita akan diberikan vaksin gratis untuk semuanya. Kita doakan saja ya, semoga ini kabar yang baik tentunya ya.
Dan tentunya juga kita bersyukur kabar Natal ini bukan kabar hoaks, karena ini sudah terjadi dan sudah tertulis dalam kitab suci kita, yaitu Alkitab. Natal saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi saksi. Dan marilah kita menjadi saksi. Seperti para gembala, setelah kembali ia memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Ada 3 hal dalam bersaksi atas Natal kepada dunia. Yang pertama, bayi yang dilahirkan di kandang akan mengubah dunia, menyelamatkan dan memulihkan seluruh ciptaan. Kita akan bersaksi bahwa telah lahir bayi di kandang dan mengubah dunia. Lalu yang kedua, pengampunan. Jika surga digambarkan sebagai tempat yang sempurna, tidak ada kesalahan atau ketidakkonsistenan, karena hanya orang-orang sempurna yang dapat masuk. Jika Allah mengizinkan orang yang tidak sempurna masuk, maka surga tidak akan sempurna lagi ya. Berarti kita tidak ada kesempatan sekalipun untuk masuk surga dengan modal sendiri tentunya. Dan karena itu Allah menjalankan rencana B-nya. Ini saya boleh bilang ya, rencana B-nya. Karena Tuhan mengutus juru selamat. Dikatakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan ya, kita mendapatkan pengampunan. Dan ini adalah hadiah terindah yang paling berharga. Karena kita tidak bisa membelinya di toko manapun di dunia ini. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara kita membiarkan Kristus menyelamatkan kita? Caranya sederhana. Mari kita kendorkan otot-otot kita dan perhatikan ayat ini. Kisah para Rasul 10 ayat 42. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Sederhana, kita hanya membutuhkan pengakuan dan percaya bahwa Kristus akan mengampuni kita dari segala dosa. Lalu yang ketiga adalah ketentraman atau damai sejahtera. Ketentraman atau damai sejahtera adalah sebuah kata yang sering digunakan dalam dunia ini, tetapi kebanyakan orang sangat sulit memahaminya. Menurut Rich Warren, ketentraman adalah memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, anak Allah, dan bersahabat dengan Allah. Itulah damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tak akan berhenti mengasihi kita. Tidak akan meninggalkan dan akan selalu beserta kita. Damai sejahtera memberikan kita kekuatan, semangat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersaksi atas pengalaman hidup yang baik bersama Tuhan adalah kabar yang perlu dunia tahu dan orang sekitar kita tahu. Hidup kita akan jauh lebih berarti jika kita bersedia terlibat dalam rencana Allah dan terus menjalani hidup baik dengan seluruh ciptaan Tuhan. Orang Kristen yang kuat selalu melihat Allah baik waktu susah maupun senang. Orang Kristen yang dewasa melihat Allah tidak hanya dalam kesenangan dan di istana kerajaan, melainkan juga di perkarangan dan bahkan di kandang kehidupan kita. Jika Natal memang bermakna, maka itu adalah penting dan kita harus menempatkan di dalam hati kita, bahkan di tempat utama dalam hidup kita. Dan kita harus memberikan sugesti dalam hidup kita, bayi yang dilahirkan di kandang itu telah mengubah hidup saya. Mari, jadilah seperti para gembala yang berani melangkah, menjumpai Sang Kristus yang lahir itu, dan temukanlah damai sejahtera atas Natal, sehingga
dapat kita ceritakan kepada orang-orang bahwa kesukaan besar selalu ada untuk dunia ini. Janganlah ragu, meskipun sulit, tapi kita yakin bahwa kabar yang kita beritakan itu adalah bukan kabar bohong, itu kabar yang sesungguhnya. Marilah kita juga lakukan dalam karya dan tindakan kita sehari-hari, dan kiranya kita dapat menjadi berkat. Selamat Natal untuk kita semua. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita bersyafaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jiwa kami memuliakan diri-Mu. Dalam kelahiran Sang Putra di tengah-tengah kami bersyukur begitu besar kasih Allah untuk kami, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami dapat bersaksi dalam hidup kami sehari-hari bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi seluruh bangsa dan dunia. Ya Tuhan, kami mau panjatkan doa syafaat kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan Tuhan. Kayak Tuhan yang memberkati Siani, Bapak Budi Wijaya, Bapak Ado Nababan, Pak Wesley Napitupulu, dan Bapak Ping dalam kondisi lemah tubuhnya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir, Tuhan menyertai setiap pengobatan, Tuhan sertai setiap obat serta dokter yang membantu mereka memulihkan tubuh mereka yang lemah. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan kepada mereka sangat besar. Melalui keluarga yang mendampingi, melalui keluarga yang menjaga siang dan malam. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami juga Tuhan berdoa bagi orang-orang tua kami, untuk Ibu Teti, Ibu Mary, kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam usia indah mereka. Kiranya Tuhan tetap pakai ia untuk tetap menjadi berkat dalam keluarganya dan orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan ada berita baik bahwa vaksin COVID ini akan diberikan. Kiranya Tuhan terus memberkati para ahli dalam vaksin ini untuk terus meneliti, menambah, serta melakukan observasi yang lebih lanjut untuk kesehatan tubuh kami seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati pemerintahan, orang-orang yang di dalamnya Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan kiranya mereka dapat menjalankan tugas dengan seharusnya dan semestinya Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pergumulan seluruh jemaat GKI Gatot Subroto ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang membantu mereka keluar dalam setiap pergumulan. Kami mau menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami melewati segala hidup yang kami rasa sulit untuk dijalani. Inilah syafaat kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal bagi seluruh kehidupan kita.
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yesaya 12 ayat 4. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1310017152549 atas nama GKI Gatot Subroto, dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang akan mentransfer persembahan Natal, dapat menambahkan angka 25 perak di belakang rupiah akhir nominal. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir, ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampin, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja Damai, pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur jika hari ini kami boleh mengadakan kebaktian Natal. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus, boleh menyelamatkan kami di tengah situasi pada saat ini. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kami. Kami terus Tuhan peliharakan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini juga jika kami boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Tuhan juga. Terima kasih begitu banyak Tuhan memberikan berkat kepada kami, dan kami juga boleh menyisikan apa yang sudah kami dapat berkat dari Tuhan, kami boleh mempersembahkannya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan di Gereja Gatot Subroto ini khususnya ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, biarlah kami tetap boleh menaikkan syukur dengan persembahan yang boleh kami berikan. Dan persembahan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Berkati kami semua di dalam usaha dan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti terus memeliharakan kami. Bapa, terima kasih jika kami masih Tuhan beri kesempatan untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Dengar dan sambut doa kami yang jauh dari sempurna ini.
Doa ini kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahi kita karena sang kebenaran sudah lahir. Kiranya kita mengalami pemulihan karena sang juru selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidup kita karena sang pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita untuk menjadi pewarta kebaikannya kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin.